你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, rantai berwarna hitam tiba-tiba menembus udara dan berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke arah Yao dalam jarak yang dekat. Ujung rantai itu sangat tajam dan dipenuhi dengan riun misterius. Lingkaran dari garis spiral menutupi ujung rantai. Di bawah aktivasi energi pelindung Wu, beberapa aura jahat merembes keluar darinya. Rantai yang dalam ini bukanlah rantai logam biasa. Yao juga tidak berani meremehkan rantai yang menembus langit ke arahnya ini. Hall of Souls ini sangat misterius. Serangan mereka juga tampaknya dapat menyebabkan kerusakan besar pada tubuh spiritual. Namun beruntung Yao bukanlah tubuh spiritual biasa. Dengan perlindungan dari Bone Chilling Flame, dia bukan sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan pemburu yang kuat dari Hall of Souls. Api putih pekat di telapak tangannya naik turun sebelum berubah menjadi panah api yang ditembakkan dan bertabrakan keras dengan rantai hitam itu. Suara rendah dan dalam muncul saat keduanya bertabrakan. Namun tidak ada suara ledakan energi yang terlalu kuat. Hanya ada kekuatan riak putih pekat yang terbentuk di dalam lingkaran hitam gelap yang meluas. Udara juga sedikit bergetar dimanapun kekuatan itu menyebar. Tidak heran kamu bisa lolos dari penangkapan Hall of Souls saat itu. Kamu benar-benar mengandalkan kekuatan api surgawi ini. Rantai itu mundur setelah menyerang sebelum bertahan di sekitar sisi pelindung Wu. Dia menatap Yao Chen di seberangnya dan berbicara dengan terkejut. Kekuatan yang dapat dilepaskan oleh tubuh spiritual biasa sangat berkurang terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual mereka ketika mereka bertemu dengan seorang pemburu dari Hall of Souls. Senjatanya dibuat secara unik dan memiliki efek khusus untuk menahan tubuh spiritual. Pengekangan semacam ini bagaimanapun telah kehilangan sebagian besar efeknya ketika dihadapkan dengan tubuh spiritual yang memiliki api surgawi dan beberapa benda roh alami. Saat itu Yao memang mengandalkan kekuatan Bone Chilling Flame untuk melarikan diri untuk ditangkap oleh Hall of Souls dan bertahan hidup. Yao melirik pelindung Wu yang memiliki kabut hitam menggeliat di sekujur tubuhnya. Dia mengencangkan tangannya sedikit dan api putih yang pekat dengan cepat menggumpal di tangan. Sesaat kemudian, itu membentuk penguasa putih yang sedikit lebih kecil dari penguasa Swanbrat Xiaoyan. Api menyala di penggaris, tetapi itu memberi orang semacam perasaan sedingin es. Jika seseorang benar-benar bersentuhan dengan apa yang tampak seperti api dingin, kemungkinan besar orang itu akan langsung berubah menjadi tumpukan abu. Efek menahan Hall of Souls-mu terhadap tubuh spiritual tidak banyak berguna untukku. Karenanya kamu harus mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, Sekte Mistcloud akan menjadi tempatmu akan mati hari ini. Yao menunjuk penguasa putih ke arah pelindungmu dari kejauhan dan perlahan berbicara. Kata-katamu memang sombong, bahkan tanpa efek menahan. Kamu berpikir untuk membunuh pelindung ini dalam kondisi tubuh spiritualmu. Apa kamu tidak bermimpi? Pelindungmu juga tertawa ketika mendengar ini.
Lengannya segera bergetar dan 3 sosok hitam membawa suara dentang saat mereka menjulur dengan kuat dari punggungnya. Akhirnya mereka menjadi seperti 3 ular berbisa yang terus-menerus berada di atas kepalanya. Sebuah tangan yang mengandung kabut hitam terulur, segel tangan segera berubah dan 3 rantai yang tersisa di atas kepala pelindung Wu membawa suara desingan angin deras saat mereka ditembakkan. Ketiga rantai itu berubah menjadi garis hitam dan menutup semua jalur mundur Yaolou saat mereka saling bersilangan. Yaolou melambaikan lengan bajunya saat dia melihat ketiga garis hitam yang membesar di matanya. Dia menjentikan kelima jarinya dan 5 api putih yang pekat dengan cepat menggumpal dan mengambil bentuk. Mereka bertahan di atas tubuhnya seperti ular panjang sebelum akhirnya menembak secara dan bertabrakan dengan 3 rantai. Rantai bertabrakan dengan api putih yang pekat dan gelombang suara seperti logam dipancarkan. Beberapa percikan bahkan keluar. Namun terlepas dari betapa aneh dan tak terduga serangan berantai itu, 5 ular api panjang yang diperintahkan Yaolou mampu menahannya. Pengalaman bertarung Yaolou memang luar biasa. Pelindung Wu jelas merasa sangat terkejut setelah gagal menggunakan taktik ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa akan ada perasaan dingin dan panas yang berpotongan menyebar di sepanjang rantai setiap kali rantai dan nyala api bertabrakan. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan perasaan seperti ini. Orang tua yang tidak akan mati ini memang kuat. Tidak heran Hall of Souls memungkinkan dia untuk melarikan diri meskipun telah mengirim 3 pelindung ahli saat itu. Pelindung Wu juga menjadi semakin serius karena serangan kedua belah pihak menjadi lebih intens. Kekuatan semangat Yaolou dan Bone Chilling Flame yang merepotkan telah jauh melebihi ekspektasinya. Suhu yang tidak biasa itu menyebabkan kabut hitam di tubuh pelindung Wu berfluktuasi setelah bertabrakan keras dengan Yaolou. Pada saat ini dia tidak lagi peduli dengan wajahnya dan berteriak kepada Yun Shan yang telah memulai pertarungan sengit dengan Xiaoyan jauh sekali. Ekspresi Yaolou juga tenggelam ketika dia mendengar teriakan pelindung Wu. Api putih yang pekat di tubuhnya menjadi semakin padat. Serangannya juga tiba-tiba menjadi lebih tajam. Melihat situasinya, ada beberapa kesulitan jika Yaolou ingin membunuhnya dalam waktu singkat. Bagaimanapun, meskipun efek pengekangan pelindung Wu pada tubuh spiritual dikurangi seminimal mungkin dengan bantuan Bone Chilling Flame, orang ini juga seorang ahli dozong, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yun Shan di langit yang jauh juga sedikit terkejut saat mendengar teriakan pelindung Wu. Orang tua itu sebenarnya sekuat ini. Bahkan pelindung Wu kesulitan untuk menghabisinya. Kejutan di hatinya berlanjut sesaat sebelum Yun Shan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Doki yang liar mengguncang Xiaoyan yang sedang menyerang. Tubuhnya segera bergerak mundur, sementara Doki keluar dari tubuhnya ke segala arah. Awalnya aku ingin bermain-main denganmu, namun dari kelihatannya sekarang, situasinya tidak memungkinkanku untuk melakukannya. Karena itu aku akan menghabisimu dengan 1 serangan. Yun Shan tersenyum lebar pada Xiaoyan sambil menggerakkan lengan bajunya. Energi hijau tua yang segera berfluktuasi saat meletus dari kepalanya. Itu dengan cepat bergoyang dan membentuk pedang panjang hijau yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Permukaan pedang panjang itu sangat gelap, seluruh tubuhnya tanpa kilau. Namun saat pedang panjang itu menggumpal dan terbentuk, sekelilingnya tiba-tiba berfluktuasi. Jelas pedang panjang yang sepenuhnya diaglomerasi dari Doki Yun Shan yang kuat ini memiliki energi yang sangat besar. Xiaoyan melihat pedang panjang energi besar yang berputar saat itu tergantung di atas kepala Yun Shan. Dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya dan wajahnya pun berubah secara drastis. Sayap di punggungnya mengepak saat dia segera mundur beberapa jarak. Segel di tangannya juga tiba-tiba berubah saat dia melakukannya. Doki yang kuat di dalam tubuhnya mulai dengan cepat berpacu mengikuti formasi segel cepat di tangan Xiaoyan. Akhirnya dengan cepat melewati beberapa pembuluh darah tertentu di bawah fokus seriusnya. Esensi dan perhatian Xiaoyan dikumpulkan ke tingkat ekstrim di bawah tekanan. Masalah kecil yang kadang-kadang akan muncul ketika dia mengumpulkan Doki selama pelatihannya yang biasa menjadi sangat lancar saat ini. Doki di tubuhnya mengalir tanpa henti ke beberapa pembuluh darah tertentu sebelum mengalir ke telapak tangannya.
Mengikuti aliran Doqi dalam jumlah besar ke dalamnya, sepasang lengannya yang awalnya panjang berubah menjadi sesuatu yang besar saat ini. Cahaya kuat yang terang secara bertahap muncul, pada akhirnya itu tampak seperti matahari cerah yang menyilaukan. Cahaya kuat yang tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiaoyan juga menyebabkan Yunsan sedikit merajut alisnya. Ini benar-benar merepotkan. Pikiran berputar di dalam hatinya sebelum dia segera melirik ke medan pertempuran antara Pelindung Wu dan Yao Lao di kejauhan. Hatinya menjadi lebih terkejut, terutama ketika dia melihat bahwa Pelindung Wu benar-benar berakhir di posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan tajam Yao Lao. Sebuah pikiran melintas di hati Yunsan saat matanya berubah tajam. Segel di kedua tangannya tiba-tiba berubah dan teriakan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di langit. Peluit pedang tajam yang tidak biasa tiba-tiba terdengar setelah teriakan itu muncul. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat bahwa pedang panjang Doqi di atas kepala Yunsan benar-benar mulai berputar dengan liar. Peluit tajam yang tidak biasa dikeluarkan darinya. Segel tangan Yunsan berubah dan jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan di kejauhan. Longsword yang berputar dengan keras itu segera melesat. Kecepatan pedang panjang sangat cepat, bahkan bisa menembus penghalang di udara muncul di tempat yang hanya puluhan meter dari Xiaoyan. Wajah Hai Bodong dan yang lainnya di dalam medan pertempuran langsung kacau, berubah menjadi pucat ketika mereka melihat serangan yang sangat kuat dari Yunsan. Meskipun jaraknya sangat jauh, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam pedang panjang itu. Jika mereka diserang, mereka mengerti bahwa mereka setidaknya akan terluka parah. Tangan halus Yunjun juga diam-diam menutupi bibir merahnya saat dia berdiri di dekat panggung pernikahan di tanah terbuka. Jenis serangan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli yang kekuatannya berada di puncak kelas Dou Huang akan kesulitan menerimanya, apalagi Xiaoyan saat ini. Namun orang yang terlibat, Xiaoyan, tiba-tiba menutup matanya perlahan pada saat ini di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengandung berbagai emosi. Ketika dia melakukannya, segel di tangannya tiba-tiba berubah. Segera energi yang sama agung dan kuat tiba-tiba meletus di langit. Sidik tangan energi yang berukuran beberapa puluh kaki tiba-tiba muncul setelah teriakan rendah dan dalam yang bergema di hati Xiaoyan. Saat sidik jari energi ini muncul, udara di sekitarnya menjadi seperti riak yang berfluktuasi dengan cepat. Jejak tangan energi yang sangat besar muncul di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Itu segera berhenti sejenak sebelum membawa tekanan yang luar biasa kuat dan fluktuasi energi saat itu bentrok dengan keras terhadap energi pedang panjang yang melesat. Dua serangan yang sangat menakutkan bertemu di langit sesaat kemudian. Ledakan seperti guntur bergema di langit. Meski sudah bersiap untuk itu, masih ada cukup banyak orang yang telinganya berdenging beberapa saat, bahkan penglihatan mereka menjadi sedikit kabur. Gelombang riak energi seperti zat berfluktuasi dengan liar dari tempat di mana dua serangan ganas itu bertabrakan. Bahkan ruang itu sendiri telah terdistorsi di bawah tabrakan energi yang menakutkan ini. Dari sini orang bisa tahu betapa menakutkan serangan yang dilancarkan kedua orang itu. Riak energi yang menyebar di udara perlahan memudar di depan fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya beberapa saat kemudian. Ruang terdistorsi itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Setelah ruang pulih, dua sosok di langit yang jauh muncul di depan pandangan semua orang. Semua orang menjadi terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang muncul di langit. Pada saat ini, kedua lengan Xiaoyan terkoyak. Ada juga banyak jejak darah kecil yang menutupi lengannya. Wajahnya juga sedikit pucat dan di sudut mulutnya ada bekas darah yang samar-samar. Aura awalnya yang kuat juga menjadi jauh lebih lemah saat ini. Jelas tabrakan besar yang menggetarkan jiwa sebelumnya masih mengguncangnya sampai dia menerima beberapa luka serius. Meskipun Xiaoyan tampak sengsara, Yunsan di sisi lain juga tidak baik-baik saja. Pakaiannya sama rusaknya dan tangannya yang keriput terlihat sedikit gemetar. Seutas darah mengikuti telapak tangannya dan mengalir ke bawah sebelum akhirnya bergerak di sepanjang jarinya dan menetes ke bawah. Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara sejuk saat mereka memandang Yunsan dengan darah menetes dari tangannya.
Tatapan mereka segera menatap pemuda berjubah hitam itu dengan heran. Tidak ada yang menyangka orang ini dapat menerima pukulan menakutkan dari Yun San sebelumnya dan juga menyebabkan beberapa luka muncul di tubuh Yun San. Jia Xingtian, Hai Bodong, dan yang lainnya di medan pertempuran yang kacau juga kaget saat mereka melihat ke arah Yun San yang menunjukkan tangan gemetar. Meskipun mereka selalu memiliki kepercayaan pada Xiaoyan, hati mereka masih tanpa sadar bergetar ketika mereka secara pribadi menyaksikan Xiaoyan menerima serangan menakutkan yang dapat melukai serius bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Yun Jun di panggung pernikahan juga diam-diam menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan tidak terbunuh oleh serangan Yun San. Namun emosi yang rumit melintas di wajahnya ketika dia melihat darah menetes dari tangan Yun San. Dia tidak ingin melihat Xiaoyan mati di tangan Yun San, tetapi dia juga tidak ingin melihat Yun San dibunuh oleh Xiaoyan. Namun pada saat ini dia hanya bisa menunggu dengan tenang akhir dari pertempuran di bawah ini. Ekspresi Yun San muram saat tangannya mengusap jubahnya dan mengeluarkan darah segar di atasnya. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang auranya agak lamban. Dia berbicara dengan suara yang padat. Sepertinya teknik Do sebelumnya adalah kelas yang cukup tinggi. Doki yang dibutuhkannya juga cukup banyak. Berapa kali kamu dapat menggunakannya? Xiaoyan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya saat dia berkata dengan lemah. Cukup untuk memberitahumu apa itu luka serius. Yun San tertawa sambil berkata, teknik domo sebelumnya mungkin memang memiliki kekuatan besar yang bahkan aku tidak berani menganggapnya remeh. Namun aku khawatir itu masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkannya untuk membunuh seorang dozong. Xiaoyan menyipitkan matanya, tinjunya juga perlahan mengencang. Meskipun kata-kata Yun San memang membuat orang jengkel, itu juga benar dengan kekuatannya saat ini. Menggunakan segel gunung terbuka untuk menetralkan serangan Yun San yang sangat kuat juga sudah cukup luar biasa. Kecuali jika Yun San hanya berdiri di sana tanpa pertahanan apapun, mencoba mengandalkan ini untuk mengalahkannya dalam sekali jalan kemungkinan akan sangat sulit. Xiaoyan mengencangkan tinjunya dan tatapannya juga melirik situasi pertempuran di sisi Yao Lao. Dia tanpa sadar mengurutkan alisnya. Yao Lao dan pelindung Wu itu pada dasarnya turun ke jalan buntu. Kedua belah pihak menggunakan semua gerakan pembunuhan mereka dengan banyak situasi berbahaya yang berulang kali muncul. Namun mereka masih mempertahankan keseimbangan. Tidak peduli bagaimana mereka meningkatkan kekuatannya, mereka masih mengalami kesulitan yang menyebabkan satu sama lain merasakan bahaya yang sebenarnya. Dari tampilan situasinya dapat dikatakan bahwa Yao Lao memiliki sedikit keuntungan, tetapi Xiaoyan yang dengan jelas memahami Yao Lao tahu bahwa karena dia adalah tubuh spiritual, daya tahannya jauh lebih rendah daripada seorang elit dozong meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawannya. Karena itu, kebuntuan semacam ini tidak terlalu menguntungkan Yao Lao. Setelah pelindung Wu berhasil mengambil kesempatan ketika kekuatan Yao Lao melemah. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dari medan pertempuran. Dia sekali lagi melihat ke medan pertempuran besar yang kacau di kejauhan. Pertempuran dan pembunuhan di sana bahkan lebih kacau dan intens. Sering ada beberapa ahli yang jatuh dengan luka serius, berakhir dengan nasib yang tidak diketahui. Sekte Mystic Cloud dapat dikatakan telah mengirimkan semua elit mereka pada saat ini, berusaha sekuat tenaga untuk memblokir serangan tajam oleh para ahli dari aliansi. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu Hai Bodong dan beberapa orang lain di dalam medan pertempuran yang kacau balau. Dia menghela nafas lega. Beruntung mereka berada dalam situasi yang menguntungkan dalam pertukaran ini antara ahli tingkat atas. Sepertinya jika mereka diberi waktu yang cukup, mereka akan bisa mengalahkan lawannya. Pada saat itu begitu Hai Bodong dan para ahli lainnya berhasil membebaskan diri, medan pertempuran yang kacau ini akan mulai menstabilkan dirinya sendiri. Selama pergerakan pandangannya, Xiaoyan juga melirik ke area di bawah sekte Mystic Cloud. Ada suara samar pembunuhan yang terkirim dari sana. Sepertinya 100.000 tentara kekaisaran yang kuat di dasar gunung telah memulai serangan mereka. Saat ini pembunuhan dan pertempuran telah meletus di hampir dari setiap tempat di sekte Mystic Cloud.
Sekte ini yang biasanya sunyi, sekarang seluruhnya diliputi badai yang berdarah. Tatapan Xiaoyan menyapu sekali sebelum ditarik dengan cepat. Dia perlahan menghembuskan nafas dan matanya berkedip saat dia melihat Yunsan di depannya yang menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Xiaoyan menurunkan pandangannya sedikit dan melirik cincin putih padat di jari. Setelah beberapa saat ragu-ragu di dalam hatinya, dia mengatupkan giginya dengan keras. Kemungkinan dia hanya bisa menggunakan senjata pembunuh ini jika dia benar-benar ingin mengalahkan Yunsan. Xiaoyan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia berhenti ragu-ragu saat dia menggerakkan tangannya. Sekelompok pil obat muncul di tangannya sebelum dia memasukkan ke dalam mulut dan mengunyahnya dengan sekuat tenaga. Doki kelelahan dari Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari kombinasi dua jenis api surgawi tidak kurang dari menggunakan Open Mountain Seal. Doki yang diperlukan untuk penggabungan tiga jenis api surgawi meningkat beberapa kali lipat. Karena itu, saat ini dia perlu mengeluarkan semuanya dan memungkinkan Doki di dalam tubuhnya untuk dipertahankan pada kondisi terisi. Xiaoyan menelan pil obat tetapi tidak mengalihkan perhatiannya untuk memperbaikinya. Karena memiliki Heavenly Flame seperti Glass Lotus Core Flame, dia tidak perlu terlalu memperhatikan pil obat yang dia telan. Api surgawi akan secara otomatis memperbaikinya. Akhirnya mereka akan berubah menjadi Doki paling murni yang akan mengalir ke pembuluh darahnya. Wajah Yunsan berkedut sedikit saat dia melihat bagaimana Xiaoyan memakan pil obat. Meskipun dia adalah seorang elit Dozong, pil obat yang dia simpan tidak akan melebihi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya dan melihat Doki Xiaoyan yang kelelahan perlahan pulih dengan bantuan pil obat. Tentu saja tidak mungkin bagi Yunsan untuk menunggu Xiaoyan dengan bodohnya memulihkan Dokinya. Saat Xiaoyan menelan pil obat itu, tubuhnya bergerak dan segera muncul di depan Xiaoyan. Tangannya menebas ke arah tenggorokan Xiaoyan. Di bawah penutup Doki yang berwarna hijau tua itu, kukunya tidak lebih lemah dari bilah tajam. Tubuh Xiaoyan sedikit bersandar ke belakang dan tangan Yunsan dekat dengan lehernya saat mengiris udara. Angin dingin yang pekat menyebabkan kulit Xiaoyan terasa seperti akan hancur. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiaoyan saat tubuhnya bersandar. Tubuhnya langsung kabur. Saat dia melakukannya, dia menjentikan jari dan penguasa Suan berat menyala dan muncul. Kakinya dengan keras menendang gagang penguasa dan penguasa berat itu membawa kekuatan ganas yang ditembakkan ke arah Yunsan yang ingin mengejar. Penguasa berat yang bergegas menyebabkan tubuh Yunsan berhenti. Dia dengan kejam menghancurkan tinjunya ke depan dan mengirim penguasa berat itu terbang. Jari Xiaoyan bergetar tepat saat Yunsan mengirim penguasa berat itu terbang. Cincin berwarna putih pekat pecah dan sekelompok api putih pekat yang ganas dengan cepat muncul di depan Xiaoyan. Dia merobek Glass Lotus Core Flame. Pada saat yang sama dia melihat nyala api putih pekat yang muncul. Itu berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau yang tak terlihat. Segera setelah itu Xiaoyan bertepuk tangan tanpa ragu-ragu dan Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame ditekan ke dalam kelompok api berwarna putih yang pekat. Ruang di sekitar Xiaoyan mulai bergetar ketika tiga jenis api surgawi melakukan kontak. Ekspresi Yunsan berubah drastis saat melihatnya. Dia bisa merasakan tiga api berwarna berbeda di depan Xiaoyan mendapatkan energi yang sangat menakutkan. Tubuh Yunsan langsung menghilang pada saat yang hampir bersamaan. Dia harus menghentikan serangan menakutkan dari Xiaoyan ini. Yunsan yang telah berubah menjadi bayangan hitam yang melesat juga menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Sayap hijau kehitaman di punggungnya mengepak, kedua tangannya dengan erat memegang kumpalan tiga api berwarna berbeda yang dengan cepat bercampur saat tubuhnya dengan cepat mundur. Selain menghindari Xiaoyan juga menjentikan jarinya dan beberapa botol giok keluar dari cincin penyimpanan. Ada teratai api sekuran telapak tangan di dalam masing-masing botol giok. Botol giok itu terbang keluar dan segera mengeluarkan suara letusan seperti petasan di tempat yang tidak jauh dari Yunsan. Meskipun teratai api kecil ini tidak dapat menyebabkan banyak luka pada Yunsan, mereka mampu memperlambat kecepatan pengejarannya. Karena itu, Xiaoyan telah menghentikan sikap kaburnya dari jarak dekat ketika Yunsan menerobos ledakan teratai api yang tak henti-hentinya. Xiaoyan mengepakkan sayap hijau kehitaman di punggungnya ke udara.
Wajahnya pucat putih saat napasnya menjadi sangat lelah. Sebuah kaki teratai api dengan lebar 3 warna berbeda dengan lembut mengambang di atas telapak tangannya. Energi yang sangat besar dan keras perlahan merembes keluar, menyebabkan kejutan melonjak di wajah semua orang yang telah hadir. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.